Selamat pagi anak-anak. Oke, bertemu lagi bersama saya. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Pramuka? Siap. Mana semangatnya pramuka nih? Pramuka? Siap. Ulang. Pramuka? Siap. Matematika? Oke, sama-sama pakai aku atau saya? Aku. Mulai. Matematika? Aku akan berusaha, aku akan berlatih, dan aku pasti Bisa. Jadi matematika itu harus berusaha, pantang mundur, tidak boleh mundur. Yang kedua, harus banyak berlatih. Setelah mulai pembelajaran harus banyak berlatih. Yang ketiga itu kita panen, pasti akan menyelesaikan masalah. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mengundang adik-adik untuk dimulai dalam doa. Kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Oke, saya minta hari ini adik Angel untuk pimpin kita dalam doa. Baik, saya undang semua teman-teman untuk bangkit lagi. Sebelum berdoa, izinkan saya memimpin doa ini berdasarkan ajaran agama saya yang lain menyesuaikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena Kau telah menjaga melindungi kami semua dari rumah kami masing-masing hingga kami bisa berkumpul di sekolah kami ini dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan pembelajaran kami dalam kelas. Kami mohon buka mata dan pikiran kami Tuhan, semoga pembelajaran apa saja yang diberikan Bapak dan Guru dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapak, ini adalah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Angel. Silakan duduk. Oke, nah dalam situasi seperti ini tentunya saya mengingatkan kita semua untuk wajib mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, masih ingat protokol kesehatan? Masih. Apa? Mobilitas, mengurangi mobilitas. Yang berikut menjauhi kerumunan. Oke, jadi adik-adik harus di mana saja harus mengikuti protokol kesehatan itu. Ya? Bisa? Bisa. Oke, yang berikut ini ada daftar hadir yang harus diisi. Sudah biasa isi daftar hadir? Sudah. Saya yakin adik-adik sudah biasa isi daftar hadir. Langsung bagi saya seperti biasa ya, mengisi daftar hadir secara pribadi. Jadi ada beberapa anak tadi yang sudah izin aja. Nanti yang namanya bukan namanya tidak boleh diisi ya. Isi namanya masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu, tapi sebelumnya Pak mengingatkan kita semua. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Luas permukaan limas. Yang lain perhatikan sini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Luas permukaan limas. Perhatikan sini. Minggu lalu kita belajar tentang ada yang masih ingat tentang bagaimana langkah-langkah kita menentukan luas permukaan limas. Yang pertama langkahnya apa? Silakan. Menentukan luas alas. Tepuk tangan. Yang kedua apa lagi? Saya Pak. Silakan. Menentukan jumlah luas sisi tegak. Menentukan Jumlah luas luas. sama-sama. Menentukan Jumlah luas sisi tegak. jumlah luas sisi tegak. Yang terakhir.
baru kita menentukan luas permukaan limas. Siapa yang masih ingat rumus luas permukaan limas? Rumus luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan rumusnya. Masih ingat rumus luas permukaan limas? Ya, silakan. Luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi dalam. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisa segar. Kira-kira untuk menentukan luas alas, misalnya luas alas, masih ingat luas alasnya? Misalnya dia persegi, maka luasnya apa? Luas persegi sama dengan Sisi kali sisi. sisi kali sisi. Tepuk tangan. Kalau luas alasnya berbentuk persegi panjang, Panjang kali lebar. panjang kali Lebar. tepuk tangan. Kalau luasnya berbentuk segitiga sama sisi, tengah alas kali tinggi sama sisi, masih keliru. Alas kali tinggi. Segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki, maka rumusnya menjadi alas kali tinggi. Sedangkan segitiga siku-siku tengah alas kali tinggi. Itu tentang untuk kita semua. Oke. Karena kita adik-adik semua sudah tahu, anak-anak sudah tahu pembelajaran kita minggu lalu, syaratnya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini kita harus tahu pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa kita akan mempelajari tentang apa? Tentang apa hari ini? Volume limas. Nah, tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang volume limas. Jadi minggu lalu Pak sudah kasih tahu bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang volume limas. Nah, Pak sudah bagi, mana? Coba angkat kopiannya. Dan Pak sudah bagi materinya. Ada yang belum dapat? Belum bagi ya? Coba, ada yang belum dapat? Kopian ini, yang ini. Coba angkat. Ada yang belum dapat ya? Sudah ada? Terima kasih yang belum dapat. Ini berapa baris ini? Satu sini saja. Nah, kemarin ada yang sudah pelajari secara sendiri-sendiri? Oke, nanti sebentar kalau ada pertanyaan ditanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita lihat video berikut ini. Tolong perhatikan baik-baik video di atas. Nanti ada pertanyaan yang akan Pak sampaikan yang harus dijawab. Bisa? Bisa. Mata masih bagus? Masih. Masih bisa nonton?
Judulnya tentang apa? Pohon bambu. Pohon makna apa yang kita pikir dari pohon bambu tadi? Ya, silakan. Sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup. Sikap hidup yang diulangi. Sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup. Keteguhan hati dalam menjalani hidup. Masih ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak pernah menyerah untuk terus. Masih ada lagi? Saya Pak, menguatkan fondasi mental dan spiritual. Diulang. Menguatkan fondasi mental dan spiritual. Menguatkan fondasi mental dan spiritual. Tadi yang kau lihat tentang apa? Coba. Produksi mental dan spiritual sebagai besar hidup. Kira-kira yang kau lihat tadi apa? Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Hanya pantang menyerah untuk bertumbuh. Oke, itu adalah beberapa hal yang kita petik dari yang pertama itu apa? Pantang Menyerah. tidak mudah menyerah. Jadi dalam proses pembelajaran matematika juga sama. Kalau sudah salah satu kali tidak boleh menyerah. Sudah tidak tahu lagi jawabannya, sudah sampai langkah berikut dan tidak tahu lagi, tidak boleh menyerah. Pantang menyerah untuk tumbuh. Yang berikut apa lagi? Memiliki prinsip yang teguh, tidak pernah menyerah untuk terus tumbuh, tetap bertahan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Tetap bertahan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Itu salah satunya. Tepuk tangan. Nah itu. Coba angkat tangan yang sudah dibagikan kemarin materinya. Coba angkat materinya dulu. Angkat materinya. Nah, ada yang belum? Ada Kenapa belum? Ya? Belum fotokopi? Oke, yang belum, Pak minta supaya merapat ke yang ada. Merapat ke yang ada. Untuk sementara ya. Yang tidak ada fotokopi, kami dari yang ada fotokopi. Tidak boleh membelakangi. Sudah? Nah, kalau sudah, jadi KD-nya masih sama 3.9. Indikatornya yang kita pelajari hari ini adalah membandingkan volume 5 jika ukuran alatnya dan atau tingginya diubah. Yang berikut, indikator yang berikut adalah 4.9.1 itu memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan volume 5. Memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan volume 5. Nah, dari indikator pembelajaran ini, maka tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah diberikan kesehatan saat pandemi sehingga bisa mengikuti pembelajaran saat ini dengan sungguh-sungguh dan santun. Yang kedua, melalui mengamati gambar dan tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengkategorikan bangunan ruang sisi datar, khususnya Limas, dengan penuh disiplin. Jadi ada sikapnya di sana, itu ada disiplin. Jadi mohon pengertian adik-adik. Jadi tujuan pembelajaran ini mohon dipahami. Yang berikut, yang ketiga adalah melalui mengamati gambar pada tayangan PowerPoint nanti, peserta didik mampu mengkategorikan bangunan ruang sisi datar, isinya Limas untuk membedakan konsep rumus Limas serta menganalisisnya guna menyelesaikan masalah pada LKPD dengan teliti. Nah, pada tujuan ketiga ini nanti diminta untuk adik-adik perhatikan luas alasnya, karena yang berubah di sana adalah luas alasnya.
luas alatnya ada yang berbentuk segi 4, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan lain sebagainya. Yang keempat, melalui materi ajar yang ditayangkan atau yang dibagikan, peserta didik nanti membagikan volume limas yang diubah ukuran alasnya dan atau tingginya. Yang kelima, melalui PPT atau PowerPoint materi volume limas dapat peserta didik dapat memecahkan masalah volume limas dengan penuh percaya diri dan teliti. Jadi dalam kerja kelompok harus percaya diri di saat presentasi dan juga harus teliti di saat mengerjakannya. Yang keenam adalah peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang terakhir, peserta didik mampu bekerja sama secara kelompok melalui petunjuk yang diberikan guru pada LKPD, dapat mengolah konsep-konsep dasar untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume limas dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Oke. Nah ini hari ini. Nah dalam pembelajaran kemarin, coba kita lihat di atas. Gambar di atas, gambar di situ, pas sudah kasih tahu. Nah, yang tidak ada itu lihat kembali ke atas. Yang tidak ada lihat kembali ke sini. Jadi kemarin itu pada pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang luas permukaan limas. Luas permukaan limas artinya permukaannya, penutup limas itu luasnya berapa. Tetapi hari ini kita mempelajari tentang volume, masih yang sama, volume. Volume berarti isi dalamnya. Mengerti? Jadi pada gambar yang pertama, gambar masih yang sama, gambar tentang apa? Lumbung atau lihat gambar. Jadi gambar ini merupakan contoh aplikasi dalam volume limas yang menunjukkan perbandingan volume limas jika ukurannya diubah. Misalnya kalau contoh punya lumbung lama seperti ini, dia mau ubah 2 kali lebih besar lagi bagian alasnya, bagian bawah 2 kali lebih besar. Nah, jadi volumenya yang apakah volume itu akan berubah atau tidak? Perubahannya seperti apa? Dia lebih besar berapa kali volumenya? Nah, seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini volume limas, coba lihat di situ. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Coba salah satu baca. Yang di belakang. Volume atau isi atau kapasitas adalah beberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Dari volume limas itu isi dalamnya. Isi dalam bangun ruang itu seperti ini. Ini di dalam ada ruangan. Ya toh? Ya. Ini di dalam botol ada ruangan, diisi air. Nah, isi sampai penuh, air sampai segini, ini volumenya. Terus luas permukaan bagian luar ini. Isi dalam disebut dengan volume. Sudah paham itu volume? Sudah. Jadi volume limas tergantung dari bentuk alat. Luas permukaan juga tergantung dari bentuk alas dan juga apa? Luas sisi tegak. Sedangkan volume limas itu tergantung dari apa? Luas Isi dalam. Luas alas dan di sini ada tinggi ke tidak? Air. Nah, volume misalnya ini hand sanitizer. Ini tingginya. Mengerti? Mengerti. Ada luas alas dan tinggi. Sudah mengerti? Sudah. Kira-kira yang kamu pelajari kemarin, apa yang kamu tidak mengerti di itu? Materi aja. Ada yang mau bertanya? Kurang mengerti di apa? Silakan bertanya. Yang kemarin yang sudah pelajari, silakan bertanya. Oke. Berapa orang yang tidak dapat itu materi? 2, 4, 6, 8 ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi volume limas bagaimana kita mencari volume limas? Jadi kita menggunakan pendekatan atau menggunakan kubus.
menggunakan kubus. Kubus yang ada ini dibagi. Nah ini. Ini ada bagian alas. Contohnya ini bagian alas. Bagian alasnya ada satu, atas satu, kiri satu, belakang satu, depan satu, kiri satu, kanan satu. Jadi ada 6 bagian, dipotong menjadi 5 sini. 5 sini ada 6 bagian dari kubus. 5 sini ada 6 bagian dari kubus. Paham tidak ini? Untuk menentukan rumus volume ini mas dapat dicari dengan bantuan atau pendekatan sebuah kubus seperti gambar yang tadi. Jadi ada berapa bagian? 6 bagian. Jadi misalnya kubus tadi, jadi volumenya adalah 1/6 dikali dengan volume kubus. Yang tahu volume kubus? Kita setelah dari kemarin volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Rumusnya sama dengan 1/3 kali sisi pangkat. volume 5 sama-sama baca di sini. 1/3 kali S2 kali Ya. Ulang. Baca di situ itu ada itu. Volume 5 sama dengan 1/3 kali S sisi per 2 kali S per 2. Nah, S ini. Kenapa S per 2? S per 2 ini tinggi yang ini. Tinggi yang ini sampai di atas sama dengan tinggi yang ini sampai di tinggi yang ini. Karena dibagi 2 maka S per 2. S per 2 ini yang disebut dengan tinggi limas. Mengerti? Jadi luas volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi 5. Sama-sama. Volume 5 sama dengan sama-sama ulang. Volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi di 5. Nah, perhatikan kesini. 1/3 kali luas alas kali tinggi 5. Nah, yang berikut luas alas ini tergantung biasa. Luas alas itu ada yang luas alasnya berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Berarti luas alasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tinggi di sini tinggi segitiga dikali dengan tinggi di 5. Kalau luas alasnya berbentuk persegi, sisi kali sisi. maka luas alasnya menjadi volumenya menjadi 1/3 kali sisi kali sisi kali tinggi 5. Mengerti ke tidak? Nah, sebelumnya kemarin Pak sudah menjelaskan tentang mencari tinggi sebuah segitiga menggunakan teorema apa? Teorema Pythagoras. Nah, contoh soal yang pertama. Perhatikan contoh soal. Coba lihat di situ. Nah, contoh soal padami. Sebentar. Ini contoh soal ini. Padami akan membuat lumbung tempat menyimpan makanan seperti kemarin. Soalnya yang sama. Panjang sisi alas yang diinginkan Pak Dami itu 3 meter, diagonalnya 5 meter dan tinggi lumbung penampung 2 meter. Jika Pak Dami ingin memperbesar ukuran alasnya 2 kali ukuran sebelumnya, maka tentukan perbandingan volume lumbung sebelumnya dengan volume lumbung setelahnya. Sampai di sini paham dan soalnya pengerjaannya kemarin sudah pelajari, bisa ke tidak? Atau masih kurang untuk proses pengerjaannya? Masih kurang Pak jelaskan lagi. Kalau masih kurang, masih butuh penjelasan? Oke. Prosedurnya dari ikuti langkah-langkah itu ya. Dari langkah-langkah yang Pak sudah kasih di situ harus diikuti satu persatu. Tidak boleh langgar. Kalau langgar berarti penyelesaiannya kita tidak bisa dapat. Yang pertama adalah menuliskan informasi-informasi yang didapat atau diketahui dari soal. Yang kedua apa? Yang ketiga
selesaikan yang pertama adalah menuliskan informasi. Oh, soal itu yang kita ketahui apa yang di soal. Mengerti? Yang kita tulis. Di matematika itu ada disebutnya. Yang pertama menuliskan informasi. Informasi apa? Yang diketahui apa di situ. Yang kedua adalah menentukan luas alas dulu. Mengerti? Luas alas sebelum diubah, luas alas setelah diubah. Dia ubahnya berapa kali? Misalnya 2 kali, berarti luas alas yang kedua diubah 2 kali. Terus yang ketiga menentukan volume limas. Nah, dengan menggunakan rumus tadi. Rumus sepertiga kali luas alas dikali ini. Jadi luas alas yang ini adalah luas alas sebelum. Kalau volume limas sebelum diubah, berarti luas alasnya sebelum. Yang berikut menentukan volume limas setelah diubah, berarti luas alasnya setelah. Yang terakhir membandingkan 1 berbanding volume limas yang pertama berbanding volume limas yang kedua. Itu misalnya 1 banding 4 atau 4 banding 1. Nah, seperti itu. Nah, oke, perhatikan yang tidak bisa lihat di situ, perhatikan di atas. Yang ada kopian, perhatikan di situ. Soal tadi, coba perhatikan soal tadi. Yang diketahui apa? Panjang sisi alas sama 3 meter. Panjang sisi alas berapa? 3 meter. Coba perhatikan di soal. Yang berikut apa lagi? Oke, panjang diagonal itu 5 meter. Terus sampai di sini mengerti? Nah, ini mengerti atau tidak? Belum mengerti? Nah, jadi dia segi 6 beraturan toh. Lubung tadi itu segi 6. Di dalam segi 6 itu ada berapa buah segitiga? Coba perhatikan. Ada 6 buah segitiga. Jadi untuk menentukan rumus segi 6, maka kita menggunakan segitiga. Rumus segitiga di situ adalah segitiga apa itu? Sama kaki. Tepuk tangan. Pramuka. Masih semangat? Matematika? Oke, adik-adik yang di belakang kalau perhatikannya, karena dari tadi Pak perhatikan kamu yang di belakang, kalau perhatikan ke depan supaya bisa menyelesaikan. Oke. Nah, bentuk alas itu yang Pak Joko punya lubung tadi itu berbentuknya seperti itu, gambar ini. Jadi ada beberapa segitiga di sana. Karena bagian bawah itu adalah 3 meter, maka bagian alas itu 3 meter, yang diingin Pak Joko itu 3 meter, maka setengahnya karena dibagi 2 karena sama kaki, maka setengahnya adalah setengah, yaitu 1,5 dan 1,5. Mengerti? Ini 1,5, ini 1,5. Ini 2,5 karena apa? Karena diagonalnya 5. Dari ujung sampai ujung itu 5. Jadi setengah dari 5 itu adalah 2,5. Ya. Jadi ini setengah, 1,5. Ini 2,5. Mengerti? Oke. Sampai di sini mengerti? Nah, yang berikut kita mencari sisi tinggi segitiga dulu. Bagian alas dulu. Yang pertama kita menentukan alas, luas alas. Jadi kita mencari tinggi segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini biasanya di soal-soal olimpiade tidak ditentukan. Tetapi kalau misalnya soal-soal di sekolah biasanya tinggi sudah diketahui memang. Tetapi untuk pembelajaran hari ini kita mencoba hal yang lebih rumit. Jadi hal yang lebih sulit, apakah kita cepat mundur atau tidak? Saya yakin bahwa adik-adik pasti akan tetap bertahan. Nah, untuk mencari tinggi dengan Pythagoras, siapa masih ingat rumus Pythagoras? Ya, silakan. Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tegak kuadrat. Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tegak kuadrat. Sehingga tinggi kuadrat sama dengan tinggi kuadrat sama dengan atau tinggi kuadrat atau tegak kuadrat sama dengan miring kuadrat kurang alas kuadrat.
Bisa itu contohnya tahu. Jadi tinggi kuadrat sama dengan mini kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat. Sehingga dari situ itu kita bisa tentukan. Karena ada beberapa cara untuk menentukan. Yang pertama menggunakan rumus, yang kedua adalah menggunakan triplet Pythagoras. Leo, kamu kawan itu tolong perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan supaya kamu bisa menyelesaikan NKPD. Dengan yang di belakang. Teguran yang kedua. Bakas teguran yang kedua. Tolong perhatikan supaya sebentar kamu bisa selesaikan NKPD. Nah, dari gambar didapat bahwa menggunakan triplet Pythagoras yakni 3, 4, dan 5. Karena kelipatannya, maka kelipatannya menjadi setengah-setengah semua. Setengah kali 4 meter sampai 2 meter, setengah kali 1 meter. Sehingga sisi minimnya adalah setengah kali 5 meter sampai 2,5 meter. Sehingga tingginya sudah diketahui. Tingginya adalah 4 meter. 4 meter. Perhatikan di situ kan? Itu ada di situ. Jangan mengulang. Lihat ada beberapa yang mengulang. Dari luas alas segitiga sama kaki itu sama dengan ada berapa itu segitiga sama kaki di situ? 6. Ada 6. Ya, 6 kali alas kali segitiga. Sama dengan 6 kali alasnya berapa? 3 meter. Segitiga sama kaki rumusnya? Segitiga Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Pertama. Hingga di situ karena segitiga sama kaki maka 6 kali alas kali tinggi segitiga sama dengan 6 kali 3 kali 2 meter sama dengan 36 meter. Nah, yang berikut menentukan luas perubahannya. Alasnya diubah 2 kali, berarti alasnya 2 kali alas. Alasnya 2 kali toh? Tingginya diubah juga karena alas itu berarti ada hubungan dengan alas kali tinggi. Sehingga 6 kali alas kali tinggi karena alasnya diubah 2 kali maka 6 kali 2 alas kali 2 tinggi sama dengan 144 meter kuadrat. Sama dengan 6 kali sama-sama 6 kali 2 kali jadi yang pertama itu dia ubah 6 kali alas kali tinggi. Alas itu 3, tinggi itu adalah 2 meter toh? Yang kedua itu dia diubah bilang diperbesar 2 kali, berarti ada 2 kali di sini. 2 alas kali 2 tinggi. Mengerti sampai di sini mengerti? Nah, setelah itu menentukan volume limas yang diubah menggunakan rumus. 1/3 kali 2 alas kali tinggi. Nah, sebelum diubah, jadi luas alas sebelum diubah dikali tinggi. Luas alas sebelum diubah berapa? Luas alas sebelum diubah. Berapa luas alas sebelum diubah? Ya tadi kita sudah dapat bersama itu. Luas alas segitiga sebelum diubah. Panjang 3 meter. Luas alasnya berapa? Hah? 5. Salah. Luas alasnya berapa? Luas alas segitiga sama kaki sebelum diubah. Masih keliru. Coba perhatikan dulu baik-baik. Luas alas ini tadi kamu cari banyak-banyak perkalian. Ini luas alas. Nomor 2 menentukan luas alas 5 sebelum diubah. Yang nomor kedua itu berapa itu? 1,5 meter. Berapa luas alas sebelum diubah? Luas alasnya berapa? Hah? Luas alas nomor 2 ini. Jadi luas alasnya adalah 36 meter kuadrat. Setelah diubah luas alasnya berapa? 100
44 meter kuadrat. 144 meter kuadrat. Itu yang disebut dengan luas alas. Jangan kau sebutkan lagi itu tinggi, panjang, lebar. Kalau ditanya luas alas berarti meter kuadrat. Bisa pahami? Bisa. Mengerti? Mengerti. Nah, sama dengan 1/3 kali 36 meter kuadrat dikali 2 meter. Bisa? Bisa. Sama dengan 1/3 kali 72 meter pangkat. Meter kali meter kuadrat kali meter sama dengan meter pangkat 3. sama dengan 72 kali 1/3 sama dengan 24 meter pangkat. Mengerti? Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti? Kalau adik-adik belum mengerti, Pak ulangi. Sampai di sini mengerti? Jangan ulang. Mengerti? Oke, yang kelima itu menentukan volume limas 2 kali sisi alas. Ini berarti menentukan volume limas yang sudah dirubah ya. Menentukan volume limas yang sudah dirubah, maka rumusnya juga luas alasnya berubah. Luas alas setelah dirubah berapa? 144 meter kuadrat dimasukkan ke sini dikali tinggi limas yang sama, maka volumenya menjadi berapa itu? 96 meter kubik. Meter kubik atau meter pangkat 3. Pangkat 3 disebut dengan kubik. Yang keenam, mengaplikasikan ke dalam masalah. Dia ditanya itu perbandingan. Perbandingannya itu adalah volume limas sebelum dan volume limas berbanding volume limas yang setelah diubah. Jadi volume limas sebelum adalah 24 meter pangkat 3. Sudah dapat berbanding dengan 96 meter pangkat 3 sama dengan 1 berbanding 4. Artinya 1 buah limas yang setelah diubah dapat mengisi 4 buah limas yang sebelumnya. 1 buah limas berarti limas yang diubah yang kedua itu lebih besar 4 kali. Tadi 4 kali limas pertama. Paham? Oke. Nah, itu adalah beberapa langkah. Ada dalam langkah-langkah itu sudah pahami? Nah, yang berikut adalah karena kita sudah paham itu, saya minta untuk kita kembali ke kelompok untuk mengerjakan SKPD. Silakan bentuk kelompok. Kelompok kemarin kita sudah bagi. Kelompok 1, kelompok 2 sama seperti kemarin. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk kelompok. Pembelajaran di kelas 11. Kita mencari Oke, sudah dalam kelompok. Jadi pas ada PPD. Dan KPD-nya sudah ada? Sudah. Kelompoknya sudah ada? Ini kelompoknya sudah ada PPD. Nah, ada yang belum mengerti tentang LKPD itu? Mengerti. Coba lihat LKPD. Jadi Pak jelaskan yang pertama LKPD-nya. Yang pertama sesuai dengan prosedur yang tadi. Perhatikan sini. Yang pertama LKPD-nya yang pertama kita menuliskan informasi yang kita ketahui dari persoalan. Ada masalah ini, ada soal di sini. Terus kita menentukan alas limas bentuknya apa. Misalnya contoh, berbentuk apa di situ? Segi panjang. Itu salah satu contoh. Itu informasi yang kita dapat dari ini. Oh, bentuknya persegi panjang. Misalnya ada yang panjang berapa? Lebarnya L itu berarti ini lebar ya? Lebarnya berapa? Yang kedua apa lagi yang diketahui di situ? Mengerti? Mengerti. Langkah kedua menentukan luas alas sebelum diubah. Langkah ketiga menentukan luas alas setelah diubah. Yang terakhir adalah menentukan
menentukan volume limasnya setelah diubah sama seperti tadi. Yang terakhir, membandingkan volume limas sebelum dan setelah diubah. Sudah paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya silakan. Mau bertanya silakan. Pak siap membantu. Kalau misalnya dalam mengerjakan KPD sulit, silakan bertanya, Pak siap membantu. Oke, silakan. Mulai. Dari sekarang Pak kasih waktu 20 menit saja. Silakan. Ya, jadi KPD yang sudah ada kolom untuk mengisi jawaban Anda, silakan isi di sini. Jadi diketahui apa di situ isi di bagian bawah apalagi silakan isi di situ. Jadi kerja kelompok yang pertama penilaian saya adalah diskusi kelompoknya, saling bertanya satu dengan yang lain. Orang yang menulis sebaiknya di tengah. Orang yang menulis sebaiknya di tengah supaya diskusinya aman. Dari ke kiri dan ke kanan. Bisa? Dari diskusi yang dilihat silakan keaktifan kelompok, keaktifan dalam kelompok, terus kerjasama, kekompakan, yang terakhir adalah ketelitian mengerjakan soal. Ya, silakan. 20 menit dari sekarang. Diskusi, yang satu kau kesini, kau di tengah, kau sendiri. Aku yang kau bertahan di sini. Ada yang belum dapat LKPD? Masih mau butuh LKPD? Masih mau butuh LKPD? Nanti tanya, nanti kasih tahu di teman-teman dan sampai kau sendiri yang tahu. Ya? Saling membagi informasi antara teman dan teman. Kenapa saya sebut ini? Ini dapatnya dari sini ya. Nanti saling memberikan informasi. Jangan sampai yang tulis itu langsung tulis saja. Misalnya dia tulis ini bentuknya apa? Oh ini dapat dari mana? Ini alas. Terus apa lagi di bawah? Setelah informasi sudah ada, lanjutkan nomor kedua 25 sampai menentukan 29. 12 alas yang berbentuk apa di sini? Persegi panjang. Maka 2 persegi panjang apa tidak? Panjang berarti 12 alas 5 sampai 12. Pakas dulu untuk soal nomor 1 bagian A, alas limas itu berbentuk apa? Persegi panjang. Yang bagian langkah kedua menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan luas persegi panjang. Luas alas limas sampai luas persegi panjang. Kalau kau selesaikan dengan yang kedua yang dipakai itu menggunakan rumus. Sudah? Sudah mengerti itu? Langkah ketiga, luas alas sebelum diubah ya. Langkah kedua, luas alas langkah kedua luas alas sebelum diubah. Langkah ketiga menentukan luas alas setelah diubah. Berarti diubah 2 kali, berarti 2 kali panjang dikali dengan 2 kali lebar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikali di situ. Sudah paham? Sudah. Yang berikut langkah keempat, maka harus tahu tentang
luas alas sebelumnya berapa, sudah diisi di atas toh, tinggal dikasih masuk. Perhatikan langkah keempat. 1/3 kali luas alas sebelum diubah dikali tinggi. Luas alas sebelum diubah itu ada di langkah kedua. Jadi dapat langkah kedua itu dimasukkan ke langkah keempat itu. Bagian pertama dikali tingginya berapa? Tinggi dia di atas. Ngerti? Oke, silakan. Ini. Sudah. Mana kau? Kerja di situ. Harus baca soal di sini. Panjangnya berapa? Ya, itu pas sudah siap sekarang. Tinggal kamu selesaikan di sini. Selesai. Itu sudah. Siapa yang menjadi sekretaris untuk menulis? Siapa nanti presentasi? Yang presentasi berarti satu orang presentasi, satu orang yang ditulis. Yang lain sama orang. Tulis saja. Maksudnya berapa? Nanti kan. Harus paham betul-betul yang kita harus mengerti betul. Kalau sudah bisa kerja di LKPD, soal-soal yang lain, ini soal yang paling sulit. Jadi soal-soal yang lain bisa untuk produk ini. Yo, kelompok mana? Produk. Cari dulu, silakan kerja. Kali, nah seperti itu. L huruf kecil ya. Itu panjangnya berapa? Cari. Yang kau sudah ketahui di sini panjangnya berapa dikali. Sudah?
tahu. Jadi diskusinya, lihat perhatikan dari teman yang lain ya. Kalau ada yang kurang aktif, dikasih tahu teman yang lain. Cepat, ini sudah. Ini sudah 10 buat alas ini sama dua sama. Alasnya kedua apa tadi? Persegi panjang. Terus alas ini sama dua persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali 2. Panjang ini 6 cm dikali 8 cm sama dengan 8 cm. Terus alas ini sama 2 alas ini. Ini sudah. Lihat di situ. Sama-sama lihat ini LKPD. Kalau ada yang kurang mengerti tentang LKPD ditanya. Kurang memahami LKPD ditanya. Perhatikan rumus-rumusnya yang digunakan rumus apa, alasnya bentuknya apa, digunakan rumus itu. Yang penting kita harus paham bahasa-bahasa kita tahu apa. Kurangin.
Ini setelah perubahan yang di kedua itu berapa? Ya. Thank you.
Bingung kan setelah dulu yang ini. Terus kan sebelum itu yang ini. Pas setelah dulu yang sebelum itu saya. 12 kali 16 kali. Dan kita dulu sini. Ya, lagi 3 menit. Lagi 3 menit. Sudah, waktunya sudah mau selesai, mana? Kalau setelah dulu apa? Sudah? Diskusi kelompok. Oke, mantap. Perbandingan 45 sebelum berapa di sini? 45 setelah berapa di sini? Pikir sudah selesai. Nih, volume 5 sebelum berapa? Volume 5 setelah sebelumnya. Ya, mantap. Mantap bro.
saja yang tingginya berapa? Di sini 10 atau isi berapa? Oke, waktu kita sudah selesai dari Pamita untuk saatnya kita presentasi. Sudah siap presentasi? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 4? Kelompok 4? Siap. Beda ya. Kelompok 3? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap. Tepuk tangan. Masih ingat tepuk pramuka? Masih. Tepuk pramuka. Satu kali satu. Oke. Nah, setelah kita diskusi bersama, jadi ada kelompok yang mau maju untuk mempresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Sudah. Siapa yang mau maju presentasi pertama? Saya, Pak. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan. Siapa yang mau maju presentasi? Kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami tepuk pramuka. Oke, yang lain perhatikan ya. Perhatikan dengan lembar kerja masing-masing kelompok. Jika ada yang salah atau ada yang tidak sesuai dengan hasil kelompok, nanti sebentar diberi kesempatan untuk tanggapi. Misalnya, kelompok kami dengan nomor sekian tidak sesuai karena alasannya ini. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 3. Lebih kuat lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 3. Presentasi mulai. Alas limas bentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 8 cm, tinggi 10 cm. Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah. Lebar alas limas, lebar persegi panjang kali lebar sama dengan 48 cm kuadrat. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah dirubah, luas 6 kali Sama dengan luas 10 kali alas 10 kali alas 10
kali alas kali tinggi setelah diubah 6 sama dengan 6 kali 24 kali 2 tinggi 6 kali 6 meter kali 4 meter sentimeter 6 kali 24 sentimeter kuadrat sama dengan 144 meter kuadrat. Langkah keempat, menentukan volume limas sebelumnya diubah dengan menggunakan rumus volume limas 1/3 kali luas alas sebelumnya diubah kali tinggi 1/3 kali 56 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 72 cm kubik sama dengan 24 cm. Langkah kelima, menentukan volume limas setelah diubah dengan menggunakan rumus volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 944 cm kuadrat kali 2 cm sama dengan 1/3 kali 288 cm sama dengan 96 cm. Langkah keenam, membandingkan volume limas sebelumnya dan setelah diubah ketinggiannya. Volume limas sebelumnya, volume limas diperbesarkan 2 kali sisianya 24 cm kubik sama dengan 96 cm. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kembali. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4? Dari kelompok 4 ada pertanyaan? Kelompok 4, kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 2, dari jawaban dengar tadi, dengar video presentasi, jawabannya apakah dengar dia presentasi tadi? Tunggu sebentar ya. Apakah dengar dia presentasi tadi? Kelompok 2, apakah dengar dia presentasi? Hasilnya bagaimana? Apakah kamu ada yang mau bertanya atau aman-aman saja? Ada yang mau bertanya hasilnya beda atau sama? Beda dengan kelompok 2. Beda dengan kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3. Ada beda dengan kelompok 1? Beda. Kelompok 4? Beda. Beda. Beda betul? Betul. Jadi bedanya di mana? Kelompok 1, silakan bertanya. Masalah setelah diubah kali ini. Luas alas setelah diubah kali tinggi. Coba dari pertama, langkah pertama kelompok 1. Jawaban langkah pertama. Alas limas Silakan jawabannya. Dengar baik-baik. alas limas bentuk persegi panjang dengan sama dengan 6 cm dan lebar 8 cm. Panjang sama dengan 6 cm dan lebar sama dengan 8 cm. Tinggi 5 sama dengan 10 cm. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 1 silakan. Alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Berarti ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi panjangnya yang sebenarnya adalah 8 cm, lebarnya. Kelompok 2 sama. Kelompok 4 panjangnya berapa? Panjangnya 6 cm juga. Ya. Panjangnya 6 cm. Jadi
kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi untuk menentukan panjang dan lebar berarti yang lebih panjang yang mana? Jadi perhatikan baik-baik LKPD-nya. Soalnya kadang-kadang menjebak. Jadi panjang dan lebar, yang lebih panjang berarti namanya panjang 8 cm dan 6 cm. Berarti panjangnya itu adalah 8 cm. Dan lebar sama dengan 6 cm. Tepuk tangan. Ini hasil diskusi kelompok 3. Masih ada tanggapan untuk kelompok 3? Masih ada lagi? Langkah kedua. Langkah kedua untuk kelompok 3. Menentukan luas alas limas sebelum diubah luas alas limas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 48 cm kuadrat. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Kelompok 2? Kelompok 3? Pas? Sesuai? Jadi langkah kedua menentukan luas alas limas yang diubah. Ya? Pas semua? Sama? Tepuk tangan dulu. Menentukan luas alas limas setelah dirubah luas alas limas setelah diubah sama dengan luas 6 kali A kali tinggi setelah dirubah sama dengan 2 kali P kali 2 kali 1 sama dengan 6 kali 24 kali 2 T sama dengan 6 kali 6 meter kali 4 meter sama dengan 6 kali 24 cm kuadrat sama dengan 144 meter kuadrat. Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 2 yang mau menanggapi Di langkah 3. langkah kelompok 2. Langkah ketiga atau kedua? Ketiga. Langkah ketiga di situ sampai di tahap berapa? Yang mana? Pertama sampai terakhir. Nah, nanti sebentar Pak kasih waktu untuk penjelasan. Oke, sudah kelompok 1, sudah presentasi. Coba kita ke kelompok berikut. Kelompok berikut saya lagi mau presentasi. Nanti setelah kita presentasi baru kita bahas bersama. Ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 silakan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk pramuka. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Inilah hasil kerja kami. Langkah pertama, menulis informasi-informasi yang dapat diketahui dari persoalan ini. Alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah dan luas alas limas sebelum diubah sama dengan luas persegi panjang kali lebar sama dengan 8 cm kali 6 cm sama dengan 48 cm. Langkah 3, menentukan luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah dirubah sama dengan luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm sama dengan 16 cm kali 12 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Langkah 4, menentukan volume limas sebelum diubah dengan menggunakan rumus. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas sebelum diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 48 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 400 cm kubik sama dengan 160 cm kubik. Langkah kelima, menentukan volume limas setelah dirubah dengan menggunakan rumus volume. Limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 1920 cm kubik
sama dengan 640 cm kubik. Langkah 6. Membandingkan volume 5 sebelum dan setelah diubah ukurannya. Volume 5 sebelum sama dengan volume 5 diperbesar 2 kali sisi alasnya. 160 cm berbanding 640 cm kubik sama dengan 1/4. Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Coba Pak. Nah, kelompok 1. Kelompok 2 dulu, presentasi dulu. Setelah ini baru kita bahas bersama. Tepuk pramuka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah pertama, menulis informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari persoalannya. Alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 48 cm kuadrat. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah dirubah. Luas alas limas setelah diubah sama dengan luas 48 cm kuadrat setelah diubah, sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar, sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm, sama dengan 16 cm kali 12 cm, sama dengan 192 cm kuadrat. Langkah keempat, menentukan volume limas sebelum berubah dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas sebelum diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 48 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 480 cm kubik sama dengan 160 cm kubik. Langkah kelima, menentukan volume limas setelah diubah dengan menggunakan rumus volume. Limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi, sama dengan 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm, sama dengan 1/3 kali 1920 cm kubik, sama dengan 640 cm kubik. Langkah keenam, membandingkan volume limas sebelum dan setelah diubah ukurannya. Volume limas sebelum sama dengan volume limas diperbesar 2 kali sisi alasnya, sama dengan 192 sama dengan 160 sama dengan 192 terbanding 160. Selesai. Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 48 cm kuadrat. Langkah ketiga, menentukan luas alas limas setelah diubah. Luas alas limas setelah diubah sama dengan luas 48 cm kuadrat setelah diubah, sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 2 kali 8 cm kali 2 kali 6 cm, sama dengan 16 cm kali 12 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Langkah keempat, menentukan volume limas sebelum diubah dengan menggunakan rumus. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas sebelum diubah kali tinggi, sama dengan 1/3 kali 48 cm kuadrat kali 10 cm, sama dengan 1/3 kali 480 cm kubik sama dengan 160 cm kubik. Langkah kelima, menentukan volume limas setelah diubah dengan menggunakan rumus volume. Limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi, sama dengan 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm, sama dengan 1/3 kali 1920 cm kubik,
sama dengan 640 cm kubik. Langkah ke-6 membandingkan volume 5 sebelum dan setelah diubah ukurannya. Volume 5 sebelum sama dengan volume 5 diperbesar 2 kali sisi alasnya sama dengan 192 sama dengan 640 sama dengan 192 berbanding 640. Selesai. Oke, tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1, ada tanggapan untuk kelompok 2? Kelompok 1. Ya, silakan. Di mana di langkah keberapa? Langkah ke-6. Perhatikan di langkah ke-6. Silakan jelaskan langkah ke-6 seperti apa. Silakan mau bertanya ke sana. Langkah ke-6 tentang perbandingan. Coba bertanya. Mau bertanya tentang apa? Dari mana kelompok 2 mendapatkan 192? Kelompok 2 mendapatkan 192. Yang mana 192-nya? Oke. Ya, itu dapat dari 192. Perbandingan antara volume 5 sebelumnya adalah 192. Volume 5 sebelumnya 192. Nah, ini volume 5 sebelumnya adalah 192 dan volume 5 diperbesar adalah 2 kali adalah 640. Yang dipertanyakan 192 volume 5 sebelumnya itu yang tadi dijelaskan yang pertama di langkah keempat. Coba lihat langkah keempat, hasilnya berapa? Jadi di langkah keempat itu adalah 160 cm kubik. Tetapi di langkah ke-6 kenapa harus 192? Coba kelompok 3 jelaskan. Ya? 192 itu bagi dari 6. Sedangkan di situ langkah ke-6 jelas bahwa itu adalah volume 5 sebelumnya. Kira-kira seperti apa? Silakan jelaskan. Bisa dipertanggungjawabkan? Mungkin ada kekeliruan. Dipertanggungjawabkan sudah. Kenapa harus pakai sementara 192 itu apa? Yang tadi itu 192 itu apa yang kamu dapat? Wadah. 192 itu apa? Volume 5 sebelum diubah. Sedangkan di sini volume 5 sebelum diubah itu 160. Sedangkan itu adalah luas alas 5. Berarti ada kesalahan penulisan, bukan kesalahan penulisan tapi kekeliruan antara langkah ke-4 dan langkah ke-6. Sementara langkah ke-6 itu jelas harus menuliskan di langkah ke-4 yang merupakan volume 5. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah memperbaiki. Tepuk tangan. Bisa diterima kelompok 2? Bisa. Siap terima? Siap. Bisa diubah? Bisa. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Kelompok lain kelompok 4 silakan presentasi. Dari kelompok yang lain silakan. Kelompok yang presentasi. Masih saja. Pakai ini. Masih depan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. 2 kali tepuk pramuka. Dan silakan kelompok 4.
Coba. Langkah pertama. Langkah pertama melukis lipat. Volume diperkuat ya. Katanya. Langkah pertama melukis informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari persoalannya. Alas limas bentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan luas 8 cm, tinggi 10 cm. Dua, ini lebar ini. Itu tandanya lebar. Lebar sama dengan Lebar sama dengan 8 cm. Tinggi 10 cm. Langkah kedua, menentukan luas alas limas sebelum diubah. Luas alas limas lebar persegi panjang 6 cm kuadrat kali 8 cm kuadrat sama dengan 48 cm kuadrat. Langkah 3, menentukan luas alas limas setelah diubah. Luas alas limas setelah diubah, luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali lebar sama dengan 6 cm kali 8 cm sama dengan 12 cm kali 16 cm sama dengan 192 cm kuadrat. Langkah 4, tentukan volume limas sebelum diubah dengan menggunakan volume limas 1/3 kali luas alas sebelum diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 48 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 480 cm kubik sama dengan 160 cm kubik. perhatikan baik-baik supaya bisa Langkah menanggapi. kelima, menentukan volume limas setelah diubah dengan menggunakan rumus volume. Limas sama dengan 1/3 kali luas alas setelah diubah kali tinggi 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 640 cm kubik. Langkah 6, dibandingkan volume limas sebelum dan setelah diubah ukuran volume limas sebelum. Ini jadi 2 kali di sini 192 cm kubik berbanding 642 cm kubik sama dengan 92 cm kubik sama dengan 640 cm kubik. Ya, untuk kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4. Langkah pertama untuk kelompok 4 ada tanggapan. Langkah pertama tadi ya silakan kelompok 1. Alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Jadi alas limas yang untuk kelompok lain. Jadi setelah diubah, jadi di dalam kita punya pekerjaan kelompok, ubah dulu kita punya pekerjaan, jangan sampai kita nonton terus kita punya pekerjaan yang salah, kita tetap bertahan yang kesalahan. Kelompok yang lain. Kalau misalnya sudah ada perubahan sebelumnya tadi kan kelompok 1 sudah presentasi, kelompok berapa? Kelompok 3 sudah presentasi, kita sudah rubah. Tetapi masih ada lagi kesalahan di sini. Di saat presentasi lagi masih ada kesalahan, berarti kelompok 4 tidak melihat kembali yang sudah dirubah. Kalau sudah ada perubahan, langsung berubah di dalam kelompok. Jadi dipahami dan dirubah. Ya. Jadi panjangnya itu adalah 8 cm, sedangkan lebarnya adalah 6 cm.
Kasih semangat buat kelompok 4, tepuk tangan. Langkah kelima di sini 640 cm3. Aman? Aman. Nah, jadi sama langkah-langkahnya tadi sama seperti yang sudah dikerjakan kelompok 1, 2. Terus langkah ke-6. Langkah ke-6 perbandingannya adalah 192 cm3 berbanding 642 cm3. Aman? Salah. Jadi di situ volume luas volume 5 sebelumnya berarti diambil di langkah ke berapa? 4. Langkah ke-4 berbanding langkah ke-5. Langkah ke-4 berbanding langkah ke-5. Hasilnya dari langkah ke-4 berbanding dari ke langkah ke-5. Sehingga langkah ke-4 di sini adalah 160 cm3. 160 cm3 berbanding dengan 640 cm3. Mengerti? Ngerti. Tepuk tangan buat kelompok 4. 4. Kelompok yang ini kelompok 1. Kelompok 1 ini dari tadi yang kita dengar bukan ada banyak kekeliruan. Dari langkah ini kelompok 3. Oh ya, kelompok 3. Kelompok 3 di sini ada banyak kekeliruan, nanti diperbaiki karena kalau setelah banyak kekeliruan setelah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 presentasi kita juga harus memperbaiki kita punya. Jangan sampai kita hanya nonton saja. Nah, jadi kelompok ini kelompok 1. Ini hasil kerja kelompok 1. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 langkah ke-4 24 cm3. Ini ada beberapa kesalahan. Nanti kita perbaiki bersama. Jadi kesimpulannya kita lihat sama-sama untuk selesaikan. Kita selesaikan sama-sama ya. Perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langkah pertama, alas limas dengan panjang sama dengan berapa? 8 cm dan lebarnya. Terus ada informasi lain? Ada informasi lain lagi? Masih ada informasi lain yang di langkah pertama? Tinggi 5 sama dengan 10 cm. Mana jawaban kelompok yang seperti ini? Jawabannya panjang sama dengan 6. Perhatikan sini. Perhatikan jangan tulis. Perhatikan sini, dari belakang. Kelompok mana yang tulis sesuai dengan yang tadi saya jelaskan? Alas limas berbentuk persegi panjang, panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm serta tingginya sama dengan 10 cm. Kelompok mana yang tulis seperti itu? Kurang tinggi. Tingginya tingginya tidak ditulis. Kelompok 1 tidak ditulis. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 4 ditulis, kelompok 3 tidak ditulis. Kelompok 3 ditulis atau tidak? Yang buat sedikit saja. Kelompok 3 masih ada orang kah? Masih. Semangat. Kelompok 3 masih semangat. Semangat. Masih semangat? Masih. Kelompok 3 lengkap. Ada tingginya di situ. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau menulis informasi harus lengkap. Yang berikut langkah kedua. Luas alas sama dengan luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan berapa? 8 cm kali 6 cm. Sama dengan 48 cm kuadrat. Siapa yang tulis seperti itu? Kelompok 1, kelompok 2, tidak. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 kurang di apa? Sentimeter. 6 kali. Ya, 6 kali 8. Ya. Sama dengan 48 cm kuadrat. Ya. Langkah ketiga. Menentukan luas alas 5 setelah diubah luas alas 5 setelah diubah. Sama dengan luas alas 5 setelah diubah sama dengan
luas persegi panjang setelah diubah sama dengan 2 kali panjang dikali 2 kali lebar sama dengan 2 kali 8 cm dikali kali 2 2 kali kali 6 cm sama dengan 16 cm kali kali 12 sama cm dengan sama dengan 192 cm kuadrat. siapa yang jawabannya 162 cm kuadrat? Angkat tangan. Kelompok mana? Kamu juga mengunci. Angkat tangan. Ya, berarti kelompok yang salah di kelompok 3. Mana kesalahannya? Kelompok 3. Sana. Ini. 6 dikali ini 2 ini. Oh, berarti salah di penulisan panjang dan lebar. Informasi yang di atas ditulis pas, tetapi dimasukkan di dalam soalnya salah. Nanti di kelompok 3 nanti diperbaiki ya. Perbaiki informasi yang sudah ada di situ. Diganti panjangnya sekian, dan lebarnya yang sudah ada di informasi. Bisa? Bisa kelompok 3. Yang langkah keempat menentukan volume 5 sebelum. Sama dengan sepertiga kali 4 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan sepertiga kali 180 cm kubik sama dengan 190 cm kubik. 190 cm kubik. 160 cm kubik itu jawabannya. Jadi 1/3 dari volume 5 sama dengan 1/3 kali lurus alas sebelum diubah dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali dengan 48 cm kuadrat dikali dengan 10 cm sama dengan 1/3 dikali 480 cm kubik sama dengan 180 cm kubik. Paham? paham Nanti ngerti jawabannya siapa yang sama? Siapa yang jawabnya sama? Nah ini membuktikan kalau langkah pertama, kalau langkah keduanya sudah salah, berarti langkah ketiganya akan dan langkah seterusnya akan salah. Ya kelompok 3 harus lebih memperhatikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ditanyakan lagi ya, untuk yang berikutnya. Yang langkah kelima menentukan volume 5 setelah diubah dengan menggunakan rumus volume. ya sama dengan 5 sama dengan 1/3 kali 5 alas setelah diubah kali tinggi sama dengan 1/3 kali 192 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan 1/3 kali 1920 cm kubik sama dengan 640 cm kubik. ya. Yang langkah terakhir adalah Membandingkan volume 5 sebelum dan setelah diubah ukurannya. sehingga volume 5 berbanding dengan coba dijelaskan. Langkah ke-6 terakhir kita samakan persepsi. Membandingkan langkah ke-6 kelompok 1. Volume 5 sebelum sama dengan volume 5 sebelum berbanding volume 5 diperbesar 2 kali sisi alasnya sama dengan 160 cm kubik berbanding 640 cm kubik sama dengan 1 berbanding 4. Sama dengan 1/4. Ya, Pak. 100 berapa itu? 160 cm kubik berbanding 160 cm kubik berbanding 640 cm kubik. berbanding dengan 640 cm kubik sama dengan 1/4. Betul atau tidak? Hah? Jawabannya adalah 1/4. Oke. Jawaban yang benar adalah 1/4. Tapi jawabannya 160/640 juga sama. Jawabannya juga sama. Sudah mengerti ini sampai sini mengerti? Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah. Oke, karena kita tersisa waktu untuk pengerjaan soalnya nanti Pak kasih PR tugas PR. Tugasnya dikumpulnya minggu depan ya. Jadi setelah ini kita kasih PR nanti ditulis. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Cara mengerjakannya yang pertama kita menentukan apa? Langkah yang pertama sama-sama. Langkah pertama apa? Langkah pertama. Informasi yang dapat kita ketahui. Ayo sama-sama, jangan saling
pelajaran. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, beberapa langkah ini ada yang mau bertanya? Jelas? Oke. Pada pertemuan kita yang berikut, kita akan mempelajari masih tentang volume. Setelah volume 5 ini masih kita pelajari tentang volume prisma untuk minggu depan. Tetapi sebelumnya itu Pak akan kasih software. Tulis soalnya. Tulis soal nomor 1. Untuk PR ini Pak kasih waktu keluasan tadi. Jika masih ada yang belum mengerti silakan bertanya. Ya, soalnya sebuah limas berbentuk ditulis. Sebuah limas softwarenya. Sebuah limas berbentuk segitiga sama sisi dengan alas sebuah limas berbentuk dengan alas berbentuk segitiga sama sisi dengan alas sama dengan 4 cm dan tinggi segitiga itu dan tinggi segitiga 3 cm serta koma dan tinggi segitiga itu 3 cm koma serta tinggi limas. Bedakan tinggi segitiga dan tinggi limas ya. Tinggi limas sama dengan 5 cm. Itu informasinya. Sudah? Yang berikut pertanyaannya, tentukan perbandingan. Tentukan perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diubah tiga kali lebih besar tingginya tiga kali lebih besar tinggi limas limas sebelumnya. Nah, jadi pada software ini yang diubah itu apa? Tinggi limas. Nah, nanti yang diubah itu tinggi limas, berarti luas alasnya tidak berubah lagi. Yang diubah adalah tinggi limas. Jadi perbandingannya nanti ada perbandingan di situ. Yang langkah keberapa? Langkah ketiga itu nanti yang berubah itu adalah tingginya. Luas alasnya tetap pakai satu luas alas. Yang berikut langkah keempat menentukan volume sebelum diubah. Yang diubah itu adalah tinggi. Mengerti? Bisa kerjakan ini di rumah. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ya. Ya, pertemuan kita hari ini sekian. Masih semangat toh? Masih. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Satu orang untuk pimpin
Saya undang teman-teman untuk bagi berdua. Berdoa mulai. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami akan istirahat, kiranya Engkau selalu menjaga hidup kami agar kami bisa mengakhiri istirahat dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih buat yang berdua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat siang. Selamat siang. Jangan keluar. Sudah selesai. Kumpul kembali Pak. Kumpul ini RKPD-nya dia. Kumpul RKPD-nya. Yang tadi hasil pekerjaan tadi kumpulkan.